Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat apakah kitab suci atau istilah yang sering dipakai oleh kaum denominasi sebagai sola scriptura itu sebagai satu-satunya sumber iman. Ini akan kita temukan jawaban dalam ulasan berikut ini. Nanti pertama saya akan paparkan bagaimana konsep sola scriptura dalam ajaran kaum denominasi. Lalu kita lihat hal yang berikut, bagaimana tanggapan atau pandangan gereja Katolik atas hal ini. Pertama kita lihat soal apa itu sola scriptura. Dikutip dari katoliksitas.org, sola scriptura adalah doktrin Protestan yang mengatakan bahwa kitab suci adalah sumber otoritas yang terutama dan absolut. Keputusan akhir dalam menentukan untuk semua doktrin dan praktek, dalam hal ini iman dan moral. Dan bahwa kitab suci tidak lebih dan tidak kurang, dan tidak ada lagi yang lain yang diperlukan untuk iman dan moral. Berikut kita lihat ayat-ayat kitab suci yang sering digunakan untuk mendukung sola scriptura. Pertama, 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di sini para saudara, para sahabatku terkasih, ada banyak orang menginterpretasikan bahwa karena ayat ini, maka mereka hanya membutuhkan kitab suci untuk menjadi umat Kristen yang baik. Artinya di sini kitab suci itu menjadi sumber utama iman, satu-satunya sumber iman untuk menjadi umat Kristen yang baik. Padahal pada saat surat kepada Timotius ini ditulis, kanon kitab suci belum ada. Ini harus kita pertimbangkan. Kemudian hal yang kedua, kitab Ulangan bab 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Nah, ada orang yang berpendapat dengan adanya ayat ini, maka kitab suci sudah cukup, dan segala tambahan di luar kitab suci berarti tidak diilhami Tuhan. Namun, jika logika ini yang kita pakai, maka semua kitab dalam kitab suci selain kitab Ulangan dianggap sebagai tambahan wahyu Allah yang hanya sampai pada kitab Ulangan. Dan tentu ini tidak benar, karena inkarnasi Kristus, yaitu penggenapan wahyu Allah tersebut, malah ada berabad-abad setelah kitab Ulangan ditulis. Yang ketiga, Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di sana bicara tentang 3 kali Yesus menanggapi pencobaan iblis dalam kitab suci. Di sana dikatakan ada tertulis. Inilah jawaban Yesus. Ada tertulis. Ada yang berpendapat bahwa dari ayat ini Kristus mengacu kepada kitab suci dan tidak kepada tradisi suci, dan juga atau di sana soal gereja. Yang keempat, Injil Matius bab 15 ayat 3. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, di sini kita melihat tradisi yang dikecam oleh Yesus dan juga Rasul Paulus adalah tradisi manusia yang bertentangan dengan hukum-hukum dan perintah Tuhan. Mereka
tidak sedang mengecam semua tradisi, sebab Rasul Paulus mengatakan juga demikian. Yang kelima, dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurungkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Para sahabatku terkasih, kitab ini yang diberi tanda petik ini, kitab ini mengacu kepada gulungan naskah di mana kitab dituliskan. Maka perintah ini mengacu kepada larangan agar jangan mengadakan perubahan pada salinan teks kitab Wahyu ini. Dan ini juga berlaku dalam kitab-kitab lainnya juga. Kita lihat yang berikut. Apa yang diajarkan oleh gereja Katolik dalam hal ini? Inilah kira-kira kita melihat mulai atau respon gereja Katolik terhadap hal ini. Gereja Katolik mengajarkan bahwa wahyu ilahi tidak saja disampaikan kepada kita dengan cara tertulis sebagai pembicaraan Allah dalam kitab suci, tetapi juga dalam bentuk sabda Allah yang disampaikan secara lisan dari Kristus dan Roh Kudus kepada para rasul. Ini kita temukan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 81. Pengajaran yang bersumber dari ajaran lisan ini disebut sebagai tradisi suci. Kemudian juga dituliskan dan diturunkan kepada para penerus rasul. Maka karena sumbernya sama, keduanya berhubungan erat, terpadu, tidak mungkin bertentangan karena mengalir dari sumber yang sama dan mengarah ke tujuan yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Katekismus Gereja Katolik nomor 80 dan 81. Selanjutnya, dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik demikian. Ini KGK nomor 82. Dengan demikian, maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu, keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Konsili Vatikan Kedua dalam Dei Verbum artikel yang ke-9. Dengan demikian, kita ketahui Gereja Katolik tidak mengatakan bahwa kitab suci lebih tinggi atau lebih penting dari tradisi suci, melainkan menekankan kesatuan antara keduanya, yaitu kitab suci dan tradisi pada tingkat yang sama, karena keduanya berasal dari Tuhan dan mengarahkan umat beriman kembali kepada Tuhan. Gereja Katolik tidak merendahkan kitab suci dalam hal ini, melainkan hanya menyampaikan bahwa kitab suci bukan satu-satunya pedoman iman, karena memang Tuhan menyampaikan sabdanya tidak hanya melalui kitab suci. Kita lihat poin yang berikut. Sola Scriptura membawa perpecahan gereja. Sering kita melihat bahwa perpecahan gereja diakibatkan karena keinginan untuk menafsirkan ayat-ayat kitab suci secara pribadi.
Ini menjadi sebuah kerancuan. Kalau dalam ajaran kaum denominasi, semuanya harus berpedoman pada kitab suci, harus Alkitabiah, maka di sini tidak mungkin diterjemahkan atau ditafsirkan kitab suci itu secara bebas, apalagi menurut pribadi-pribadi. Kalau kitab suci diterjemahkan menurut atau ditafsirkan menurut pribadi-pribadi, ini bukan Alkitabiah lagi. Tetapi ini merupakan sebuah karangan bebas. Ini akhirnya sampai kepada karangan bebas. Karena setiap orang secara bebas menafsirkan kitab suci. Sebagai contoh, Martin Luther, John Calvin, kemudian Zwingli mempunyai banyak perbedaan pandangan dalam hal Ekaristi Kudus, dalam menginterpretasikan perikop Yohanes bab 6, hal pengakuan dosa, dan lain-lainnya. Pendapat manakah yang benar dari pendiri ini, yang masing-masing mendasarkan ajarannya hanya berdasarkan Alkitab? Jadi di sini masing-masing pendiri saja punya pemahaman, punya penafsiran yang berbeda-beda. Padahal katanya di sini mereka itu semuanya bersumber dari Alkitab, sola scriptura. Semuanya harus Alkitabiah, harus berdasar pada kitab suci. Tapi apa yang terjadi? Masing-masing mereka menafsirkan atau memiliki pemahaman pun berbeda-beda. Belum lagi dalam hal-hal lain seperti apakah pembaptisan itu perlu atau hanya simbol saja. Hal pembaptisan bayi, pembaptisan dalam nama Allah Trinitas atau dalam nama Yesus saja, dan seterusnya. Tiap-tiap kelompok yang bertentangan mengklaim bahwa Alkitab saja cukup jelas untuk menentukannya. Namun terjadi bermacam-macam interpretasi. Maka secara fakta harus diakui bahwa Alkitab saja tidak cukup jelas mengajarkannya, dan diperlukan peran otoritas magisterium untuk menginterpretasikannya. Saya ulangi, maka secara fakta harus diakui bahwa Alkitab saja tidak cukup jelas mengajarkannya, dan diperlukan peran otoritas magisterium untuk menginterpretasikannya. Hal ini mirip dengan yang terjadi di setiap negara yang mempunyai konstitusi, namun juga mempunyai kekuasaan yudikatif untuk menginterpretasikannya dengan benar. Jika setiap warga dapat mengartikan sendiri konstitusi itu tanpa adanya kuasa otoritas yang menjaga dan melestarikannya, maka dapat terjadi kekacauan. Ini jelas. Tuhan pastilah lebih bijaksana daripada para bapak pendiri negara dalam hal ini. Ia tidak mungkin hanya meninggalkan dokumen tertulis sebagai pedoman tanpa otoritas untuk menjaga dan menginterpretasikannya dengan benar. Kalau memang hanya Alkitab saja cukup dan dapat membawa persatuan gereja, bersama-sama kita perlu merenungkan kenapa setelah revolusi gereja oleh Martin Luther di abad pertengahan, gereja menjadi terpecah belah sehingga sampai saat ini ada begitu banyak denominasi. Ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi. Kalau memang kita itu harus bersumber pada kitab suci itu, lalu kenapa di sini terjadi perpecahan? Di sana gereja itu begitu banyak, denominasi itu begitu banyak bermunculan. Berarti konsep tentang sola scriptura ini perlu dipikirkan kembali. Seharusnya harus berdasar pada kitab suci. Ini harus membawa persatuan dan bukan membawa perpecahan dan perpecahan.
Apakah di sana kitab suci yang digunakan itu berbeda? Bahkan di dalam kitab suci itu diajarkan tentang perpecahan. Maka muncullah kelompok-kelompok di dalam denominasi itu begitu banyak. Seharusnya kalau memang kembali kepada kemurnian Jumat awal, katanya hanya berdasarkan Alkitab, maka gereja seharusnya bersatu dan bukannya tercerai-berai. Ini sangat jelas. Jadi seandainya kita itu memang betul-betul berdasar pada kitab suci, harus kembali kepada kemurnian jemaat awal, maka tidak mungkin terjadi perpecahan-perpecahan atau akhirnya tercerai-berai. Maka kita lihat beberapa kesimpulan di sini. Sola Scriptura atau hanya kitab suci sebagai satu-satunya pedoman iman bukanlah merupakan pengajaran yang bersumber dari kitab suci. Kitab suci adalah sebagian dari tradisi suci gereja, sehingga kitab suci tidak dapat dipisahkan dari tradisi suci secara keseluruhan. Yang menjaga dan dilestarikan, yang dijaga dan dilestarikan oleh otoritas magisterium gereja Katolik. Kristus mendirikan gereja untuk mengajar, menyucikan, dan memimpin umat manusia dalam namanya sampai kepada akhir zaman. Maka jika kita menolak otoritas dari Tuhan ini yang diberikan kepada para rasul dan para penerusnya, maka sesungguhnya kita menolak Kristus sendiri. Lihat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 16. Selain itu, sola scriptura juga bertentangan dengan sejarah. Karena pada faktanya gerejalah yang menentukan kitab-kitab mana yang termasuk di dalam kitab suci dan kitab-kitab mana yang tidak. Ini jelas. Toh kembali kepada manusia juga yang menentukan kitab-kitab itu. Akhirnya, sola scriptura juga bertentangan dengan akal sehat dan membawa perpecahan. Karena bahkan di dalam kehidupan sehari-hari pun kita mengetahui bahwa setiap peraturan tertulis, contohnya konstitusi negara, memerlukan otoritas yang menjaga, menjamin, dan menginterpretasikannya dengan benar. Jika tidak, tentu terjadi kekacauan karena tiap pribadi dapat mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Demikianlah para sahabatku terkasih. Judul tadi, apakah kitab suci atau sola scriptura saja sebagai satu-satunya sumber iman kita? Ini sudah terjawab di dalam ulasan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.